Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan saya Kajito El Kayoni. Gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Mas, hari ini kita akan ngaji ya soal film. Jadi ada film yang lagi viral nih Mas. Jadi ada film judulnya itu Bid'ah. Film ini asal Malaysia ya, dan film ini tayang di platform streaming View. Jadi film ini ceritanya tentang seorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi ya. Dia itu kemudian dengan mengaku dengan Imam Mahdi, kemudian dia itu banyaklah wanita-wanita, perempuan-perempuan yang kemudian dia nikahi ya. Nah, kemudian film ini ramai Mas di media sosial, ada banyak yang mengkritik ya. Salah satunya karena film ini dianggap bukan sebagai untuk kritik sosial, tapi dianggap sebagai penghinaan terselubung terhadap Islam. Ya, gimana menurut Mas Kajito? Ya kalau orang baper istilahnya membawa segala sesuatu ke dirinya ya pasti merasa begitu ya. Tapi menurut saya terlepas dari kekurangan film ya, saya melihat film itu yang sudah dalam bentuk panjang ya saya lihat tadi, meskipun nggak detail saya lihatnya. Nah di sana kan sebenarnya film ini mengisahkan tentang sekte sesat lah katakanlah begitu dari mainstream dan memang menyimpang ya, karena memang ada ajaran-ajaran yang nggak sesuai dengan Islam. Nah ketika itu ditarik ke dalam diri kita bahwa itu menghina Islam, itu karena dia bawa perasaan sebenarnya. Tapi ketika orang ini berpikir logis, sebenarnya ini otokritik Mas. Jadi kalau yang mengkritik orang luar itu kan agak aneh kan, atau marah mungkin malah. Tapi kalau yang mengkritik orang Islam sendiri, dan di sana juga banyak pesan-pesan kok bahwa beragama itu jangan sepotong-sepotong gitu loh. Memahami ayat itu kan karena si tokohnya si Walid ini ya. Walid, ya. Itu kan memakai ayat hanya sepotong dan ditafsiri hanya sepotong itu. Akhirnya orang terjebak dalam satu tafsir yang dibikin si Walid dan tidak bisa bereksplorasi itu dan dibatasi. Nah, otokritik ini penting ya bagi Islam karena kalau kita lihat di Indonesia khususnya ya, pengkultusan terhadap tokoh agama tuh banyak ya terjadi. Khususnya di kalangan pesantren ya. Ada yang mengkultuskan kiai, ada yang mengkultuskan Habib gitu ya. Itu sampai Bahar bin Smith itu kakinya dicium. Wah, itu pengkultusan yang berlebihan. Nah, orang-orang muhibbin semacam inilah yang terjebak dalam doktrin pengkultusan ini yang bisa jadi kalau seandainya Bahar ini bikin sekte, orang-orang ini akan pengikut setianya gitu. Tapi film ini dianggap menjelekkan nama Islam, Mas. Karena kan di mana? Karena tokoh-tokoh yang dimunculkan itu ya semuanya kayak penampilannya dan semacam-macamnya itu ya kayak berpenampilan Islam gitu loh. Jadi ini seolah-olah mengajak orang lain untuk membenci Islam, menyuburkan Islamfobia. Gitu, Mas. Iya, iya. Nggak, sebenarnya kalau kita ngomong soal Islamofobia, fobia itu kan sebenarnya takut ya, bukan benci. Jadi kalau kita maknai pemahaman orang sekarang, Islamofobia itu dianggap membenci Islam, bukan. Jadi kenapa timbul Islamofobia? Karena ada teroris ngebom, ada orang berbuat anarkis. Akhirnya muncul rasa takut gitu loh. Inilah yang disebut fobia tadi. Jadi kalau orang-orang Islamnya tidak berperilaku banal, kasar, anarkis, tidak akan muncul rasa takut. Nah, karena muncul rasa takut, akhirnya muncul kebencian, kan gitu prosesnya ya. Nggak ujuk-ujuk benci sama Islam, nggak ada awalnya nggak mungkin. Gitu. Ya, film itu dianggap memberikan kesan negatif tentang Islam. Ya enggak, itu kalau ditarik secara personal, karena ada simbol-simbol tadi kan, ada cadar, ada ayat-ayat Quran yang dipakai. Terus pakaiannya itu hampir jubah gitu ya. Tapi kan itu diangkat dari fakta. Itu dari kisah nyata ngangkatnya. Jadi itu benar-benar terjadi gitu loh. Dan ini juga sebenarnya bukan hanya terjadi di dunia Islam ya. Di agama lain juga ada.
Di agama Kristen misalnya itu kan dulu pernah ada kejadian di Korea Selatan misalnya. Itu ada film dokumenter ya yang mengisahkan tentang 4 aliran sesat gitu ya. In the Name of God judulnya ya. Jadi In Holy Betrayal kalau nggak salah. Nah, di film dokumenter itu dikisahkan bagaimana sekte sesat, sekte Kristen ya maksudnya, itu sama modusnya dari Imam Mahdi lah. Dia seolah menuhankan diri akhirnya, gitu loh. Nah, ini yang kemudian dikisahkan dengan bagus di dokumenter itu, kemudian diangkat lagi dalam sebuah drama Korea ya, drakor ya, yang berjudul Save Me judulnya. Dan itu cukup populer. Di drakor itu sudah dikemas demikian rupa karena ada 4 sekte tadi kan, diringkas di situ. Di sebuah desa ada sekte sesat dan ada seorang perempuan yang terjebak di sekte itu. Orang tuanya sudah dicuci otak. Nah, si perempuan ini berusaha untuk kabur dengan dibantu oleh 4 laki-laki, orang desa juga. Nah, ini menunjukkan bahwa otokritik itu nggak hanya dalam Islam, di Kristen juga ada gitu. Dan modusnya sama. Artinya sekte-sekte sesat itu modusnya sama. Mereka menjual agama, menjual dogma, menjual pengkultusan pada pencintanya. Kalau orang sudah cinta buta, Mas, wah, itu salah pun diakui sebagai benar gitu loh. Ini kan kejadiannya sering di Indonesia juga terjadi kan, bahwa banyak kasus pemerkosaan, kasus asusila terjadi di lembaga pendidikan agama gitu ya. Ada 206 kasus. Sebenarnya ada banyak laporan, ada ribuan laporan ya. Dan itu terjadi karena pertama itu ya pengkultusan itu ya. Pengkultusan dulu. Ya ada inilah relasi kekuasaan di sana. Tapi saya akan cenderung memegang satu pengkultusan ya. Pengkultusan itu penyembahan, penyucian, pengagungan berlebihan kepada sosok gitu. Nah, ini juga yang terjadi 206 itu hasil tahun kemarin ya 2024 itu ada 206 kasus di lembaga pendidikan agama. 92 di madrasah ya, dan setingkat lah. Yang 114 di pesantren. Kan banyak kasusnya, ada yang di NTT, ada di Sulawesi, di mana-mana banyak. Tapi kan itu oknum sebenarnya, Mas. Oknum tapi banyak. Susah kalau mau menyebut oknum tapi banyak. Artinya apa? Ada kelemahan sistem di sini. Tapi yang paling pokok apa? Pengkultusan individu yang berlebihan. Kalau nggak dari situ sumbernya, karena kamu harus taat pada guru, kamu harus hormat pada guru, meskipun nggak masuk akal, harus diikuti katanya. Nah, itu kan bahaya. Nah, doktrin-doktrin semacam ini yang harus dilawan gitu loh. Makanya film bid'ah atau bid'ah ya kalau orang Malaysia bilang ya. Bid'ah. Ya. Bid'ah gitu ya. Nah, itu adalah otokritik ya, meskipun kualitas filmnya biasa-biasa aja kalau menurut saya ya. Tapi itu penting dan Indonesia perlu meniru itu. Gitu. Begini Mas, ada yang kritik begini Mas. Loh, kan masih banyak kok tokoh-tokoh Islam itu yang baik. Mengapa tidak diimbangi dengan tokoh-tokoh yang baik? Kok semuanya di film itu semua yang sesat semua, yang buruk. Jadi seolah-olah orang berpikiran bahwa Islam itu seperti itu. Ini kan memberikan, dan ini sangat berbahaya gitu. Itu... Jadi kenapa kok tidak memberikan apa istilahnya tokoh yang seimbang? Kenapa kok di film itu nggak kasih ulama yang baik, yang benar dan lain-lain itu Mas? Itu kan kritik untuk kualitas film, ya kan? Beda loh dengan mencaci filmnya bahwa itu menuding Islam, itu lain lagi persoalannya. Beda lagi. Ya, kalau mengkritik kualitas film, saya setuju. Filmnya memang nggak bagus-bagus amat. Kan tadi Mas Vito sebut kenapa hanya ada oknum si sesat dan kelompoknya misalnya kan, hanya satu orang yang atau dua lah katakanlah yang menolak habis-habisan. Kan sesuatu nggak logis gitu di masyarakat. Pasti ada warga desa sekitar, ada ulama di seberang, kan pasti ada gitu ya. Ada aparat yang sudah mulai curiga, kan harus dibangun plot semacam ini. Tapi itu nggak dibangun di film. Oke, itu kekurangan film. Tapi terlepas dari apapun kekurangan film, itu kan otokritik ya. Bahwa kejadian itu ada, terjadi, dan diangkat dari kisah nyata. Bahkan kalau itu bukan kisah nyata sekalipun, itu bagus untuk suplemen gitu loh bagi umat Islam. Makanya jangan antipati kepada otokritik semacam itu. Bisa jadi itu memang pahit, tapi itu menyehatkan. Gitu loh Mas. Jadi jangan dicap, wah ini penistaan kepada Islam, pakai ayat-ayat musuh Islam dan seterusnya. Nggak perlu sampai ke sana gitu loh. Jadi ada yang bilang begini Mas, jadi
film ini menyelipkan Islamofobia. Ya. Jadi dengan bungkus kritik sosial. Jadi memang sebenarnya film ini bertujuan untuk menjelekkan Islam, tapi dibungkus dengan kritik sosial itu. Ini ada yang komentar ya, ada yang komentar seperti itu. Ya, memang itu sebenarnya kalau kita membicarakan filmnya itu keseimbangan aja di dalam cara dia menyajikan sebuah film ya. Jadi komponen pembuatan filmnya nggak lengkap. Itu aja ya. Oh, kenapa muncul cacian, bukan hanya kritik gitu ya. Itu karena sudah menuduh orang Islamofobia itu kan udah cacian sifatnya. Kenapa muncul cacian ini? Karena komponen yang dibangun dalam filmnya nggak lengkap. Gitu. Itu kekurangan filmnya ya. Tapi terlepas dari itu kan bagus. Dan kalau kita berkaca bahwa bukan hanya agama Islam, di Kristen juga aja, di agama lain mungkin juga ada ya. Cuman yang difilmkan yang rame kan nggak banyak ya. Terutama Kristen lah, sama Islam lah yang agama yang besar itu yang banyak juga oknum-oknum yang dicap menyimpang gitu ya. Jadi kalau kita memahami bahwa di Korea Selatan itu banyak sekte-sekte, banyak banget kalau di Korea Selatan itu dukun-dukun banyak banget. Nah, ini yang terjadi karena pengkultusan berlebihan juga terjadi di sana, muncul di sana. Makanya orang Islam di Indonesia jangan baper, jangan menganggap bahwa film yang mengkritik tentang kesesatan oknum itu sebagai menistakan Islam, wajah Islam. Bahkan ada yang menuduh, wah ini kafir ini. Jadi ada yang kafir karena dia menyebutkan salah satu ayat, Mas. Saya bacakan ayatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jadi siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi orang yang membuat ini dianggap menistakan agama dan kafir gitu, Mas. Gimana nih menurut Mas Kaji? Justru sebaliknya kalau saya lihat ya, film bid'ah itu justru mempromosikan Islam. Karena apa yang dipakai atribut-atribut Islam, terus pesan kemenangan film, wah itu juga Islami banget. Kamu seperti sahabat. Jadi orang yang mengkritik ini sebenarnya tidak nonton sampai habis mungkin nggak ya. Nonton gitu loh. Jadi mungkin karena dia nonton yang sekilas-sekilas. Ada banyak parodi, Mas. Oh ya. Orang bikin parodi yang paling ramai itu pejamkan matamu, wajahkan bayangkan wajah Walid. Itu ramai sekali di TikTok ya, di TikTok itu. Ya, mungkin orang ini jengkel karena Islam diparodikan seolah begitu ya. Tapi justru itu kan pesan kesesatan yang sedang dibicarakan ya. Supaya kamu nggak bodoh-bodoh amat dalam beragama, gitu loh. Tujuannya itu. Kenapa ada parodi semacam itu? Humor itu kan sebenarnya cara mengkritik ya dengan cara berbeda ya. Jangan dianggap itu sebagai mencaci atau menistakan, bukan begitu ya. Mengolok-olok, bukan begitu ya. Jadi humor yang dibangun di sana itu untuk mengingatkan kita bahwasanya banyak orang-orang kita itu yang sama gobloknya dengan kelompok yang sesat tadi gitu loh. Dan kita sering terjadi kok, dulu ada yang nyulap duit gitu kan. Ada tuh siapa namanya lupa saya itu. Ki Kanjeng siapa? Kanjeng Dimas ya. Kanjeng Dimas. Oh, Dimas Kanjeng. Ya, Kiai Dimas Kanjeng. Ya, Kiai Dimas Kanjeng kan ada itu. Terus banyaklah ada orang-orang yang dikultuskan secara berlebihan. Ada yang syekh siapa tuh yang jenggotnya itu di Jawa Timur kan juga sempat ramai sama pesulap merah tuh, masih ingat kan? Oh iya. Itu kan ada tuh. Itu juga ribut lagi, pengkultusan berlebihan yang mengakibatkan banyak orang seperti tersihir gitu ya. Sebelumnya dulu banget juga ada batu ponari. Itu yang ngantri sampai satu rumah. Ya, makanya artinya bahwa banyak orang-orang kita, orang Indonesia khususnya Muslim ya, itu nggak pakai akal sehat dalam beragama. Jadi apa yang dikatakan kiai, apa yang dikatakan habib, apa yang dikatakan ustadz, itulah yang diakui sebagai kebenaran. Padahal kiai, ustadz, habib itu juga manusia. Mereka punya potensi salah. Bahkan ketika mereka menafsirkan ayat dan hadis, mereka bukan tafsir tunggal. Ada ulama lain yang menafsirkan berbeda, gitu loh. Makanya kita dalam beragama itu jangan taklid buta. Kita boleh mengikuti, tapi kita juga menjaga kewarasan. Kan Islam membolehkan orang untuk berpindah pendapat. Misalnya Anda berpendapat bahwa anjing itu najis, kata Imam Syafi'i.
Tiba-tiba Anda, wah padahal anjing itu binatang yang sangat lucu, yang sangat setia, kenapa najis? Ternyata Anda tahu bahwa Imam Malik mengatakan anjing nggak najis. Kemudian Anda pindah ke pendapatnya Imam Malik, boleh, nggak masalah itu. Jadi berpindah pendapat mazhab ketika di luar satu urusan itu boleh. Kalau dalam satu urusan, nah itu nggak boleh. Talfik namanya. Nah, ini hal yang sama terjadi di Indonesia. Makanya kenapa si Walid itu selalu doktrinnya, kamu harus patuh kepada guru, gitu ya. Karena dia mengutip ayat. Dan maksudnya begini, Mas. Di filmnya kan dia kan banyak ini kan, apa istilahnya? Banyak perempuan yang kemudian dia merayu untuk jadi istri gitu ya. Iya. Ya itu salah satu modus ya. Modusnya ya. Jadi sekte-sekte sesat juga begitu, Mas. Mereka juga pada akhirnya mereka menjadikan agama sebagai kedok. Dilecehkan juga perempuannya, terus bahkan ada yang kejam sampai dibunuh, disiksa gitu kan. Karena dia merasa dia mewakili Tuhan, bahkan dia merasa dia itu representasi dari Tuhan itu sendiri. Dia mengaku Tuhan bagi pengikutnya, semacam Tuhan lah. Nah, ini yang terjadi, makanya kenapa kalau film bid'ah itu dijadikan otokritik, itu sangat relate dengan orang Islam di Indonesia khususnya. Malaysia mungkin juga termasuk ya, karena itu terjadinya di Malaysia. Jadi Indonesia juga banyak kasus semacam ini. Bahkan ketika dia bukan sekte sesat saja, dia organisasi yang terbesar misalnya Islam di Indonesia. Dia masuk dalam kalangan ini kan. Dia mendirikan pesantren. Tapi perilaku menyimpang juga terjadi. Bahkan yang kemarin yang baru itu kan ada yang bukan hanya pimpinan pesantren, anaknya ikut. Terus ustadznya ikut. Lah, ini sudah barbar, sudah biadab gitu loh. Nah, penyimpangan. Dan itu kadang dianggap kayak sebutan dinormalisasi gitu ya, Mas ya. Iya, pada akhirnya kan meskipun NU bikin satgas kemarin kan saya baca itu, karena terjadi banyak pelecehan di pesantren, NU membuat satgas. Saya nggak tahu bahwa fungsi satgas itu ngapain atau apa yang sudah dikerjakan ya. Kemudian Menteri Agama juga katanya membuat sebuah gitu kan yang ramah anak. Ada kayak gitulah, kayak regulasi. Saya juga nggak ngerti apakah itu bisa membatasi. Karena memang di pesantren itu yang sangat-sangat dimuliakan, sangat dihormati sampai di luar nalar itu ya pimpinan pesantren dan keluarganya. Jadi apa yang harus dilakukan, Mas? Biar maksudnya masyarakat itu biar berakal sehat lah. Maksudnya beragama dengan akal sehat itu. Yang perlu dilakukan masyarakat tentu harus terbiasa untuk berpikir kritis ya. Kalau selama ini kan banyak orang yang pikirannya itu kalau pakai bahasa ini logika mistika gitu ya. Kita boleh percaya hal-hal gaib. Saya percaya hal-hal gaib. Ada orang yang nggak percaya sama sekali kan, tapi saya percaya karena itu perintah Quran. Saya masih beragama masalahnya. Saya percaya hal-hal gaib, saya percaya malaikat, saya percaya Tuhan, saya percaya takdir, itu kan hal gaib ya. Nah, boleh percaya seperti itu. Saya percaya setan, jin, itu pasti ada ya. Nah, tapi nggak boleh melampaui akal sehat. Nggak sedikit-sedikit ada panas sedikit, wah jangan saya diteluh sama tetangga saya. Kayak gitu. Atau Anda kagum dengan tokoh yang ganteng, jangan-jangan saya kepelet misalnya. Ada banyak hal yang kemudian dihubung-hubungkan dengan hal-hal gaib. Ya, itu nggak boleh juga gitu loh. Dan ini yang terjadi di sebagian besar masyarakat kita. Hal-hal mistik, hal-hal nggak logis itu harus mulai diberantas. Ya, itu nggak akan terjadi kalau para pemukanya ya termasuk ulamanya, kiainya, ustadznya nggak mulai membiasakan diri. Hormat boleh, kultus jangan. Kultus berlebihan ya. Hormat pada mencintai boleh, ya, mencintai wali, mencintai ulama yang karomahnya luar biasa gitu ya, ilmunya luar biasa boleh. Cium tangan boleh gitu kan. Hal kayak gitu oke lah. Tapi ya jangan cium kaki, jangan minum air cuci kakinya. Itu kan di walid kan gitu. Air cuci kakinya diminum, Mas. Dan itu terjadi juga di Indonesia kayak gitu, Mas, katanya itu, Mas. Iya, ada. Jadi ya, banyak juga ya. Di Indonesia malah tokoh politik. Air cuci kakinya diminum. Nah, kayaknya kayak Bahar lah, dicium kakinya dan lain-lain. Dimintain duit sama ini dikasih. Bahkan yang kasus-kasus Habib yang kata Kiai Imad itu ada yang dimintai Alphard. Dikasih. Gila, ini orang kaya banget ya.
Itu salah satu bentuk kecintaan, Mas. Itu bukan kecintaan, dia takut kalau nggak dikasih kualat sama Nabi. Doktrinnya kan begitu. Anak ini keturunan Nabi. Kalau ente berani sama anak, ente ngelawan Nabi, kan gitu. Doktrinnya ya, Bahar juga gitu kan, di darah saya mengalir darah Rasulullah, kan gitu. Banyak lah, tapi itu memang bukan Habib aja sih. Maksud saya begini, nggak semua Habib kayak gitu ya. Banyak Habib yang Quraisyab tuh bagus ya. Adalah beberapa Habib yang bagus-bagus itu. Tapi tidak menutup mata bahwa ada Habib seperti itu. Nah, ini kultus semacam ini harus dihentikan. Ada juga kiai. Saya kan sekolahnya di Sumatera Barat ya, jadi terbiasa untuk berpikir egaliter ya, untuk kritis gitu. Jadi ketika saya melihat pengkultusan berlebihan kepada keluarga kiai, saya juga nggak terima. Oh ini kok sudah menyimpang nih, gitu ya. Hormat oke. Cium tangan oke lah, itu wajar lah, mencintai kiai diperintah kamu nyebur ke kolam, nyebur oke. Tapi kalau kamu bunuh diri ya jangan bunuh diri lah. Kalau kolamnya dalam tinggi. Jadi ada batas-batas ketaatan. Pakai akal sehat aja, nalar aja. Tapi kan untuk masyarakat yang maksudnya masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk beragama dengan akal sehat itu tidak mudah, Mas. Iya. Ya karena sudah terjebak doktrin, terjebak logika mistika itu sudah ratusan tahun, Mas. Jadi memang nggak aneh kalau orang Indonesia percaya gaib. Justru yang nggak percaya gaib itu aneh. Loh, ini orang Indonesia tapi nggak percaya gaib gitu ya. Bukan anehnya jelek, anehnya bagus karena dia berpikir kritis. Ya meskipun ada banyak hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika ya. Tapi untuk berpikir kritis agar orang nggak dibodoh-bodohin untuk orang, disuruh nyemplung ke jurang, itu perlu berpikir kritis gitu loh. Meskipun nggak semua langsung dibatalkan, Mas. Kan ada orang yang sok-sok liberal, semua tradisi diharamkan. Apaan itu? Nggak ada, nggak logis. Akhirnya dia mengkritik agama tuh nggak logis ya. Awalnya sok liberal, tapi kemudian larinya apa? Semua tradisi dibatalkan, dicap nggak berguna, gitu loh. Apa bedanya dengan Wahabi pada akhirnya kan? Yang satu konservatif kanan banget, yang satu liberal banget, dan akhirnya sama-sama mengharamkan tradisi, menghancurkan bahkan sifatnya. Itu kan nggak benar. Jadi kita boleh berpikiran kritis, tapi kita juga harus menghormati tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan leluhur dan seterusnya. Itu nggak boleh diberhangus gitu loh. Gini, Mas, kita kembali lagi ke film bid'ah itu, Mas. Ya. Jadi film bid'ah itu dikritik juga. Pertama karena film ini menjerumuskan penonton non-muslim pada pemahaman yang keliru tentang Islam itu. Nah, bukan hanya film ini, Mas. Kelakuan orang Islam itu juga banyak yang membuat non-muslim salah paham tentang Islam. Mereka taunya Islam itu ya barbar, menangan. Orang ngurus gereja susah. Kan fakta itu. Di demo, ada sekolah Kristen, rusak kan, direnovasi. Di demo, malah izinnya suruh batalin. Ada juga gereja yang sudah ada izin tahun nggak tahu kapan, direnovasi, Mas. Bukan hanya renovasinya dihentikan, izin gerejanya suruh dicabut, kan gila itu. Jadi barbarisme umat Islam Indonesia yang sebenarnya nggak semua ya, hanya segelintir. Segelintir, tapi seolah-olah mewakili yang mayoritas. Misalnya yang demo 100, yang diem 3.000 gitu ya. Yang 3.000 tuh kemungkinan bukan konservatif, bukan anarkis. Tapi kayak RT yang di Tangerang itu, RT loh padahal. Muslim RT. Malah mencak-mencak gitu kan. Mau bubarkan acara doa orang-orang Kristen ya, orang Batak ya. Masa berdoa suruh izin, ini aneh sekali itu. Alasannya rumah nggak boleh dijadikan tempat ibadah loh. Yang nggak boleh dijadikan tempat ibadah itu ibadah seperti apa? Kalau berdoa kan boleh, Mas. Loh kamu aja sholat di rumah kok. Kan nggak boleh mestinya kalau mengikuti logika si oknum. Hajatan juga ngadain hajatan kalau keagamaan juga di rumah. FPI itu kalau bikin pengajian nutup jalan. Itu malah lebih parah itu. Sudah nggak ada izin, paling izin keamanan mungkin ada ya. Tapi kan itu nggak ada izin warga. Emang ada dia bikin pengajian izin warga. Lewat ini, Mas Tua. Atau lewat WhatsApp satu-satu gitu kan. Jadi
sikap menang-menangan umat Islam inilah sebenarnya yang mencerminkan wajah Islam. Meskipun itu cermin ilusi ya. Faktanya kan Nabi nggak pernah ngajarin gitu, Mas. Tapi kok banyak orang Islam yang begitu? Niru siapa ya? Jangan-jangan Abu Jahal. Makanya kalau mengatakan bahwa film seperti Bid'ah ini mencoreng wajah Islam, menjerumuskan non-Muslim untuk berpikir salah lah. Faktanya banyak orang Islam yang berperilaku begitu. Nggak hanya di film itu, gitu loh. Jadi kita ngomong realistis saja lah. Selama non-Muslim ditindas, dipersulit, ya, dipersekusi, ya, diintimidasi, dinomorduakan di Indonesia ini. Selama itu pula wajah Islam itu akan dicap jelek gitu loh. Meskipun nggak semua, saya nggak, Mas Firdaus kan nggak gitu kan. Tapi seolah-olah kita itu jadi minoritas gitu loh. Padahal sebenarnya banyak silent majority ya. Nah, silent majority ini juga mereka kan karena nggak ada kepentingan ya. Ngapain sih saya keluar-keluar? Belum lagi mereka takut dipersekusi juga sama si vokal ini kan, si anarkis ini. Jadi problem kita tuh itu. Makanya yang pertama tadi kalau Mas Firdaus apa yang harus dilakukan? Masyarakat harus dilatih untuk berpikir kritis. Tugas kita kan di Cokro juga begitu, melatih masyarakat untuk berpikir kritis. Gitu loh. Kita nggak membenci Islam. Saya Muslim, Mas Firdaus Muslim, ngapain membenci Islam? Gitu loh. Masyarakat harus berpikir kritis. Pemuka agamanya juga harus intelek ya, cerdas, jangan hanya bisa menjelek-jelekan agama lain, menarget non muslim, udah minoritas ditarget lagi, itu kan nggak jelas itu. Kemudian yang nggak kalah penting pemerintah tentu saja ya. Jadi kenapa terjadi kemunduran berpikir kalau saya menganggapnya ya, kenapa sih banyak umat Islam yang pemikirannya itu masih logika mistika aja yang di ini. Pengkultusan berlebihan kepada tokoh agama yang sudah nggak masuk akal. Pengkultusannya itu udah nggak masuk akal. Saya dulu juga takut, Mas. Wah, nanti saya kualat sama kiai gitu loh. Masuk neraka. Nah, makanya kiai lewat saya, padahal saya nggak kenal juga kiainya siapa, kan masih kecil waktu itu ya. Artinya kita hormat tapi wajar aja loh, sampai ngelesot, sampai ngapain gitu loh. Biasa aja. Cinta kita di hati, ya. Hormat kita, ya. Omongannya kita dengerin, perintahnya kita jalankan, ya. Jangan kamu munduk-munduk di depan dia, di belakang kamu, apaan kiai nyuruh-nyuruh, malah ngedumel, nggak jelas juga kan. Nah ini jadi concern pemerintah juga untuk membuat sebuah tindakan ya. Tadi kalau mengatakan Menteri Agama sudah bikin regulasi ramah anak supaya anak nggak diperkosa di pesantren, nggak terjadi tindak asusila di pesantren. Tapi sejauh mana ini efektif? Gitu loh. Saya tahu bahwa Menteri Agama itu nggak punya power. Jadi dia semacam menteri yang ditugasi oleh presiden supaya mewakili undang-undang aja bahwa ini negara yang percaya Tuhan, ada menteri agamanya gitu kan. Tapi nggak efektif. Nah ini bagaimana supaya efektif? Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh menteri agama karena tugas mereka kan. Tapi kalau saya boleh usul, menteri agama atau mungkin film tandingan, Mas. Apa tuh? Kalau seumpamanya kan film Bid'ah ini kan film yang dianggap menistakan agama, menyerang agama Islam. Jadi kita tuh harus bikin film yang membela agama. Jadi yang autokritik terhadap film itu. Sebenarnya ada banyak film yang membela Islam ya dalam arti positif. Mereka di dalam film itu, ini film kita bahkan dulu pernah itu banyak itulah. Dia mengkritik tentang penindasan perempuan dalam Islam kayak gitu-gitu loh. Ya, saya lupa judulnya ya. Jadi ini bukan hal baru, cuman kalau yang kayak gitu kan nggak menarik, Mas. Nggak menarik ya. Nggak menarik. Tapi kalau kayak Bid'ah itu kan ada bumbu-bumbu otokritiknya, itu kan menarik kan. Apalagi yang nonton juga bukan hanya Muslim. Kalau yang konservatif pasti marah. Tapi yang moderat, apalagi yang non Muslim kan ini biasa aja gitu kan. Dia melihat wajah lain, penyimpangan dari sebuah agama. Dan itu nggak hanya terjadi di Islam, di banyak agama juga. Di Amerika itu kan pernah ada itu juga kan kejadian kayak gitu. Jadi mungkin bukan mungkin ya. Jadi hampir di seluruh agama itu terjadi. Hampir di seluruh agama. Bukan hanya Muslim aja, bukan hanya Islam aja ya. Kan ada tuh di Myanmar Buddha biksu, tapi dia nikah dan makan daging juga, gitu loh. Kan sebenarnya nggak boleh kan. Tapi dia melakukan itu, menimbun kekayaan juga. Kan pernah ada kasus itu seperti itu. Padahal itu agama Buddha loh. Agama Buddha itu cenderung lebih karena dia terlatih untuk melatih pikirannya, agama Buddha itu. Jadi lebih terkontrol sebenarnya, lebih kritis, lebih logis bahkan agama Buddha itu. Tapi ada juga oknum seperti itu.
gitu loh. Apalagi agama lain ya seperti Islam, Kristen gitu yang lebih longgar gitu ya. Kalau agama Buddha tuh kan pernah ada yang biksu membakar diri, hidupnya sendiri aja gak dianggap penting bagi dia. Selama dia bisa membuat seluruh makhluk itu bahagia atau dia punya andil untuk itu udah oke bagi dia gitu, itu nggak ada kepentingan itu sehebat itu sebenarnya kan. Tapi ada juga oknum yang menyimpang, sekte-sekte sesat itu juga banyak gitu loh. Ya, ini artinya tugas kalau tentang film bid'ah ya, tugas umat Islam berpikir kritis. Biasakan tuh berlogika yang sehat. Tugas pemerintah tentu selain membuat himbauan-himbauan, saya kira kalau saya boleh usul, Kementerian Agama itu diberikan power ya, punya pasukan sampai ke bawah. Kan selama ini nggak ada kan. Pasukan apa ini, Mas? Ya, Pasukan kayak polisi syariah atau gimana? Ya enggak lah, dia punya organ. Sebenarnya sampai kecamatan tuh ada KUA semacam itu ya, tapi saya pikir itu bukan representasi dari Kementerian Agama. Saya kira pasukan kayak di negara-negara Islam itu. Bukan pakai pentungan gitu, enggak. Syariah itu. Enggak, artinya ada organ di bawah yang bisa bukan hanya mengimbau, bahkan kalau perlu dibekali dengan seperangkat hukum supaya bisa menindak gitu loh. Seandainya pimpinan pesantren berlaku asusila, tutup pesantrennya, selesai. Ngapain? Oh, pesantren asusila kok dipertahanin? Tutup. Ada regulasi semacam itu. Atau seandainya terjadi kekerasan karena kelalaian ustadz, kelalaian ini karena nggak ada mekanisme pengawasan, kasih sanksi, denda, skores atau apapun bentuknya ya. Atau peringatan keras pertama gitu ya, semacam itulah. Atau dikasih label pesantren ini telah terjadi tindak kekerasan sekian di tahun ini, biar orang ngeh. Itu sebagai bentuk ini ya, kepedulian kita. Pokoknya apapun yang dilakukan. Ya meskipun kita nggak bisa menutup mata juga ya. Bukan hanya sekolah agama, universitas umum aja pelecehan di mana-mana. Kemarin UGM itu, waduh ramai itu. Itu guru besar dosen. Bahkan dosen, guru besar macam-macam. Sama. Dan itu mungkin modusnya sama ini ya, sama kayak film bid'ah itu mungkin ya. Dia nggak pakai agama. Tapi dia nggak pakai agama. Pakai nilai ya. Pakai nilai. Ada relasi kuasa di sana. Kamu macam-macam nggak lulus. Ribet kan, saya persulit. Banyak lah ancaman-ancaman semacam itu. Dan tentunya kalau kayak mahasiswi apalagi yang baru-baru itu kan takut, Mas. Kan belum paham juga mau ngadu ke siapa, bingung kan. Nah, ini juga PR besar bagi pemerintah ya. Bahkan bukan hanya Menteri Agama, berarti Menteri Pendidikan juga. Sekarang ada Menteri Kebudayaan juga kan. Nah, pokoknya banyak lah. Dan ini harus sampai ke Presiden juga. Bahwa tindak pengkultusan ini ujungnya kemana-mana. Dan itu harus dirapikan gitu loh. Khususnya di lembaga pendidikan agama ya. Pesantren kayak mau madrasah, kayak mau apalah SDIT apa bentuknya apapun itu ya, karena pengkultusan berlebihan termasuk kepada jamaah-jamaah, kepada habib, kepada kiai itu akan melahirkan sekelompok orang yang banyak tapi nggak bisa berpikir, dan kelompok seperti ini itu sangat mudah digerakkan gitu lah, kan bahaya itu. Seperti kemarin FPI itu ngajak perang Laskar Demak itu kan gara-gara orang-orang kelompok yang banyak tadi, yang taklid buta, yang kultus berlebihan pada kiai, pada habibnya, sehingga mereka itu jadi alat gitu loh. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya semoga saja ya dengan banyaknya orang yang berpikir kritis termasuk kita ini, masyarakat juga mulai berubah lah. Kalau masyarakatnya sudah mulai kritis ya, karena udah banyak kejadian, 206 kasus di lembaga pendidikan agama itu udah lampu merah menurut saya. 1-2 kasus setahun aja itu udah kita heboh harusnya kan. Itu ratusan kasus di Kementerian Agama dan ribuan kasus di seluruh sektor di Indonesia. Laporannya ribuan kasus ya, aku baca ininya. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan darurat di Indonesia yang harus segera diselesaikan, khususnya untuk lembaga pendidikan agama, tokoh-tokoh agama, agar tidak dikultuskan secara berlebihan. Kira-kira begitu. Menarik sekali. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama, Mas. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain.
Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.